Perkenalkan, ini Sutrisna, seorang mahasiswa teknik lingkungan yang kerap kali berpikir terkait dampak dari kegiatan yang dia lakukan sehari-hari terhadap lingkungan. Sutrisna saat ini sedang bingung karena handphone yang dia gunakan sehari-hari ternyata sedang rusak. Dia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mereparasi handphonenya agar dapat ia gunakan kembali, atau membuang HP-nya lalu membeli HP baru. Dia tidak pusing tentang biaya yang perlu dikeluarkan, namun dia bingung apa dampak lingkungan yang dapat dihasilkan dari kedua pilihan tersebut. Ternyata, ada loh satu metode yang dapat membantu Sutrisna dalam menentukan pilihannya. Metode tersebut adalah waste hierarchy atau hierarki sampah. Hierarki sampah adalah metodologi untuk mengevaluasi penanganan sampah dari yang lebih ramah lingkungan sampai yang tidak. Hierarki sampah biasanya digambarkan sebagai piramida atau segitiga terbalik yang mempunyai 5 tingkatan. Tingkatan pertama dari atas adalah prevention atau pencegahan. Tingkatan kedua adalah preparations of reuse atau persiapan untuk penggunaan kembali. Tingkatan ketiga adalah recycling atau daur ulang. Tingkatan keempat adalah other recovery atau pemanfaatan lainnya. Dan tingkatan kelima adalah disposal atau pembuangan. Bila dilihat dari kelima tingkatan ini, tingkatan paling atas merupakan proses yang lebih diutamakan, sementara peringkat paling bawah adalah proses yang paling tidak diprioritaskan karena secara general menghasilkan kerugian yang paling besar. Sekarang, kita akan membahas 5 tingkatan tersebut. Pencegahan dapat meliputi pengurangan pemakaian produk yang berdampak pada pengurangan sampah. Sebagai contoh, penggunaan kantong belanja untuk menghindari timbulnya sampah-sampah plastik kresek akibat aktivitas perbelanjaan, dan pengurangan jumlah kertas yang dipakai sebagai manfaat dari digitalisasi sektor perkantoran. Yang kedua adalah dengan mengurangi jumlah dan jenis material yang digunakan dalam membuat suatu produk. Selain itu, pemakaian suatu produk secara terus-menerus juga termasuk dalam kategori pencegahan. Contohnya, pakailah sepatu sampai benar-benar rusak. Terakhir, pemakaian material yang tidak berbahaya terhadap lingkungan juga termasuk ke dalam aktivitas pencegahan. Selanjutnya adalah kegiatan persiapan untuk penggunaan kembali, yang dapat meliputi pengecekan barang, pembersihan, maupun reparasi dan refurbish dari salah satu komponen pada barang tersebut, atau bahkan mengganti produk tersebut seutuhnya. Pilihan pertama dari kebingungan Sutrisna masuk ke dalam aktivitas persiapan untuk penggunaan kembali. Tingkatan ketiga adalah proses recycling. Proses daur ulang merupakan kegiatan untuk mengolah sampah agar sampah tersebut dapat menjadi suatu produk sesuai dengan fungsi awalnya maupun fungsi lainnya. Sebagai contoh, sampah botol air minum kemasan dapat didaur ulang untuk menjadi bahan baku dari pembuatan air minum kemasan kembali. Contoh lainnya adalah sampah popok bekas ternyata dapat didaur ulang loh menjadi batako atau campuran bahan bangunan. Ini merupakan contoh dari daur ulang sampah untuk menjadi produk yang mempunyai fungsi yang berbeda dari fungsi awalnya. Pengolahan sampah makanan menjadi kompos juga termasuk proses daur ulang. Tingkat keempat adalah pemanfaatan lainnya. Pemanfaatan lainnya dari sampah biasanya diidentikan dengan pengolahan sampah menjadi energi. Contohnya, sampah organik dapat diolah dengan anaerobic digester untuk menghasilkan biogas yang dapat digunakan untuk menghasilkan panas dan listrik. Begitupun juga sampah perkotaan yang dapat diolah menjadi listrik seperti di PLTSA Benowo di Jawa Timur. Tingkat kelima adalah tingkat terakhir dari proses pengelolaan sampah pada hierarki sampah. Sampah yang tidak bisa diolah dengan proses-proses pada tingkat sebelumnya perlu untuk dibuang. Bentuk pembuangan yang paling umum adalah dengan ditimbun seperti yang biasa dilakukan di TPA-TPA yang ada di Indonesia. Tentu, penimbunan sampah juga perlu dilakukan dengan meminimalisasi risiko-risiko penyebaran limbah pada lingkungan.
Salah satunya adalah dengan tidak menimbun sampah-sampah organik yang masih bisa terdekomposisi sehingga menghasilkan air lindi. Selain dengan penimbunan, pembakaran sampah tanpa adanya pemanfaatan energi juga termasuk ke dalam tingkatan ini. Dengan adanya pembagian pengelolaan sampah ke dalam 5 tingkatan ini, diharapkan para penghasil sampah baik masyarakat maupun industri dapat mengolah sampahnya dengan meminimalisasi dampak terhadap lingkungan. Akan tetapi, apakah prioritas ini merupakan hal yang pasti? Yuk coba kita intip contoh kasus berikut. Pak Budi membeli mobil pada tahun 2010. Dia memakai mobil tersebut dengan sangat terawat, sehingga mobilnya tidak pernah rusak. Setelah 10 tahun pemakaian, mobil Pak Budi pun masih bisa digunakan dengan baik. Pak Budi masih dapat menggunakan mobil tersebut sampai 10 tahun ke depan. Dari aspek lingkungan, apakah keputusan memakai mobil tersebut sampai 10 tahun ke depan merupakan keputusan yang tepat? Atau apa Pak Budi perlu untuk mengganti mobil dengan keluaran yang lebih baru? Bila mengikuti tingkatan waste hierarchy, pilihan Pak Budi untuk terus memakai mobil tersebut tentunya yang paling baik, karena termasuk ke dalam kegiatan pencegahan sampah. Akan tetapi, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu faktor emisi. Mobil keluaran lama tentunya memiliki faktor emisi lebih buruk. Sebagai contoh, mobil keluaran 2010 masih memiliki standar emisi Euro 4, sedangkan mobil pada keluaran 2020 sudah memiliki standar Euro 6, yang mana mengindikasikan bahwa emisi mobil keluaran 2020 lebih rendah daripada 2010. Oleh karena itu, pemakaian mobil di tahun 2010 secara terus-menerus akan menimbulkan dampak lingkungan, terutama pencemaran udara yang lebih buruk dibanding mobil tahun 2020. Dalam kasus ini, mungkin akan lebih baik apabila Pak Budi mendaur ulang komponen mobilnya, misalnya dimanfaatkan sebagai scrap metal. Beberapa pabrikan mobil saat ini sudah menggunakan scrap metal sebagai bahan baku pembuatan mobil baru, sehingga mengurangi kebutuhan sumber daya alam dalam produksi mobilnya. Walaupun begitu, secara umum, waste hierarchy dapat menjadi panduan dasar bagi penghasil sampah dalam menentukan proses pengelolaan sampahnya. Akan tetapi, tentunya asesmen mendalam terkait dampak dari sampah dan pengolahannya tersebut perlu ditelaah secara lebih dalam agar penilaian yang dilakukan dapat lebih menyeluruh.